Sepinya Cipadu tadi, Saudara, membuka fakta bahwa sebenarnya tidak selamanya penjualan daring jadi keuntungan untuk para pedagang. Nyatanya ternyata banyak pedagang yang tidak kecipratan untung, malahan buntung gara-gara masyarakat beralih untuk membeli barang secara daring. Tapi pandemi ini yang terjadi di 2020, 2021, dan 2022 akhirnya membuat kebiasaan masyarakat berubah drastis, terutama karena kenyamanan yang diberikan saat berbelanja daring. Nah, inilah sebabnya transaksi e-commerce selalu meningkat tiap tahunnya. Kami ambil data dari Bank Indonesia, Saudara. Di 2021, BI menghitung ada transaksi e-commerce sebesar 401 triliun rupiah, lalu naik di 2022 menjadi 476 triliun rupiah, dan proyeksi di tahun ini akan melesat menjadi 533 triliun rupiah. Sebenarnya di 2022 ada angka 476 triliun. Nah, transaksi ini sebenarnya meleset dari perkiraan dan juga target BI. BI melihat salah satunya adalah karena ketika 2022 pembatasannya sudah mulai longgar, akhirnya masyarakat kembali berbelanja secara offline. Tapi nggak itu aja, kemunculan socio-commerce atau social commerce di mana orang-orang bisa jualan di media sosial dan pembeli bisa membeli barang-barang tersebut melalui media sosial. Nah, ini akhirnya yang jadi banyak pembahasan saat ini. Gimana sih sebenarnya aturan jualan di media sosial? Kita sebut TikTok misalnya. Kan kalau e-commerce kita beda ya, marketplace ini e-commerce ini aturan dan juga bagaimana bentuknya dengan social commerce sangat berbeda. Misalnya Anda nih, mungkin Anda sering menjelajah TikTok, pasti banyak banget muncul live streaming atau live shopping dengan beragam barang. Dan akhirnya yang jadi sorotan juga bukan hanya mereka yang punya mekanisme anyar yang ternyata kemakan sama konsumen Indonesia. Tapi yang jadi sorotan juga adalah algoritma TikTok yang beberapa orang menyatakan atau berpendapat mereka lebih mengedepankan barang-barang buatannya Tiongkok ketimbang jualan para pedagang mikro dan kecil yang biasanya menjual barang-barang buatan asli dalam negeri. Nah, kalau melihat angka ratusan triliun yang luar biasa besar ini untuk transaksi e-commerce, sebenarnya ini sejalan juga dengan jumlah penambahan pengguna e-commerce. Dari 2018 hanya 93,4 juta saja pengguna e-commerce, tapi Anda lihat di 2021 kenaikannya cukup signifikan menjadi 158,6, begitu juga dengan 2022 secara stabil. Proyeksinya hingga 2027 jumlah pengguna e-commerce akan bertambah menjadi 244,6 juta. Artinya ini adalah menurut sumber Statista semakin mendekati jumlah masyarakat Indonesia yang semakin melek pada belanja online terutama di penggunaan e-commerce. Tapi angka ini sebenarnya belum menghitung masyarakat yang sekarang mulai menikmati berbelanja lewat social commerce tadi yang tadi saya sebutkan, misalnya Facebook ataupun TikTok. Dan hingga saat ini juga sebenarnya belum ada aturan yang jelas soal social commerce. Pemerintah pun sedang menggodok revisi peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020. Aturan ini mencakup beberapa hal, ini adalah 3 diantaranya. Yang pertama, e-commerce harus berizin dengan media sosial. Lalu yang kedua, apa saja daftar barang yang diizinkan untuk diimpor, karena nanti kemungkinan aturannya kalau memang Indonesia sudah bisa menghasilkan barang tersebut, tidak boleh lagi ada e-commerce ataupun social commerce yang menjual barang tersebut. Lalu yang ketiga, kelengkapan asal-usul barang impor. Ini juga sebenarnya sekarang lagi jadi sorotan ya di media sosial. Beberapa barang-barang asal Tiongkok ini memperlakukan dirinya seperti barang lokal sampai akhirnya konsumen bingung, ini sebenarnya barang buatan Tiongkok atau barang buatan lokal sih? Yang paling banyak adalah skincare. Kita kadang ketipu nih, oh ternyata ini adalah produk Tiongkok, bukan produk asli dalam negeri. Nanti kalau ini sudah direvisi undang-undangnya, maka harus ada kelengkapan asal-usul barang impor supaya konsumen juga tahu dari mana sebenarnya sumber barang yang dijual. Ketiga poin ini nantinya harus bisa menjawab tantangan dinamika penjualan online. Misalnya nih Saudara, untuk social commerce nantinya akan di bawah siapa kira-kira? Kalau bicara media sosialnya sudah pasti di bawahnya Kemkoninfo. Tapi kalau bicara soal penjualannya atau commerce-nya berarti di bawah Kemendak. Nah, nanti gimana nih, siapa yang mengatur? Lalu bagaimana kalau media sosial? Ini juga salah satu platform yang sempat dibahas adalah TikTok
yang rencananya TikTok ini akan menjual barang-barang yang mereka produksi sendiri. Jadi dari hulu sampai hilir semuanya punya TikTok. Aturan nanti gimana? Dan juga soal algoritma tadi yang mengedepankan barang-barang tertentu saja. Nggak hanya berlaku di TikTok tapi juga di e-commerce lain, saudara. Nah, kalau bicara e-commerce, kehadiran TikTok ini memang sekarang lagi bikin e-commerce kebakaran jenggot ya. Karena tentu persaingannya sangat tinggi, banyak orang akhirnya beralih belinya di social commerce. Meskipun kalau lihat secara jumlah, sebenarnya jumlah penggunanya belum bisa melampaui. Ini misalnya kita ambil dari 3 teratas, saudara, untuk e-commerce. Yang paling tinggi adalah Shopee, penggunanya 165,8 juta pengunjung, lalu disusul Tokopedia 109,2 juta dan Lazada 82,5 juta. Memang tidak ada data yang spesifik menyebutkan berapa sebenarnya orang yang belanja di TikTok gitu. Tapi kalau kita ambil data kasar saja, pengguna TikTok di Indonesia per April 2023 ada 113 juta pengguna. Bandingkan dengan pengunjung dari Shopee 165,8 juta. Memang masih jauh, tapi ini tentu bikin e-commerce ini was-was karena kenyamanan yang diberikan oleh TikTok untuk para pembelinya ketika mereka berbelanja secara live streaming. Nah, munculnya e-commerce lalu juga TikTok seperti ini juga akhirnya membuat salah satu primadona pusat grosir sandang, saudara, yaitu Tanah Abang kini sepi karena tergerus era serba daring dan juga era gratis ongkir.